Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana kelompok kami akan membahas materi dengan tema Critical Theory on Development. Baiklah, kami akan menjelaskan satu persatu dari isi materi kami. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari. Di sini saya akan jelaskan tentang teori konvergensi. Konvergensi adalah konsep turunan dari pertumbuhan suatu pendapatan neoklasik. Secara statistik, konvergensi adalah proses penurunan dispersi dari sekelompok data menuju satu nilai tertentu dari waktu ke waktu. Konvergensi memiliki dua hipotesis yang berbeda tetapi memiliki kaitan. Yang pertama dikemukakan oleh Barrow dan Say Martin pada tahun 1992 dengan menggunakan model pertumbuhan neoklasik. Dalam model ini memiliki aspek penting, yaitu dianalisis sebagai hipotesis empiris konvergensi. Yang kedua, adanya hipotesis untuk mengejar ketertinggalan atau catch up. Menurut Abramovich pada tahun 1986, negara-negara dengan produktivitas yang rendah akan memiliki potensi besar untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan proses terjadinya mengejar ketertinggalan atau catch up. Konsep konvergensi menunjukkan hipotesis bahwa suatu daerah memiliki potensi intrinsik yang khas, maka dalam waktu yang cukup panjang akan ada kondisi di mana masing-masing daerah akan tumbuh dengan sendirinya. Setelah saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kita. Perkenalkan, nama saya Trian Manurung, NPM 19-5-2018-6. Di sini saya akan membahas bagian yang kedua, yaitu Gender and Development atau jenis kelamin dan pembangunan. Jenis kelamin dan pembangunan adalah suatu pendekatan pembangunan yang memperhatikan dan mempersoalkan perbedaan peran dan kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam merumuskan pembangunan yang responsif gender. Dampak pembangunan terhadap kehidupan laki-laki dan perempuan tidak akan berbeda, di mana keduanya akan sama-sama memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Saya Aulia Yusuf Saraji akan menjelaskan tentang teologi pembebasan. Teologi pembebasan adalah sebuah paham suatu usaha kontekstualisasi ajaran-ajaran dan nilai keagamaan pada masalah konkret di sekitarnya. Teologi pembebasan ini merupakan suatu teologi penyelamatan dalam kondisi-kondisi konkret, historis, dan politis. Karena itu, kerap pula teologi pembebasan disebut sebagai teologi kaum miskin. Teologi yang memiliki teman bicara atau interlokutor kaum miskin dan mengartikulasikan perjuangan dan harapan mereka. Teologi pembebasan lahir sebagai respon terhadap situasi ekonomi dan politik yang dinilai menyengsarakan rakyat. Masalah-masalah itu dijabarkan dalam penindasan, rasisme, kemiskinan, penjajahan, bias ideologi, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori postmodern. Teori postmodern merupakan sebuah gerakan intelektual yang dilakukan sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern yang diartikulasikan pertama kali pada masa pencerahan. Teori postmodern ini berakhir pada abad 20.